Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Maka kemudian pada 2013 itu Anies salah satu dari eksternal anggota komite etik, dan disepakati waktu itu oleh pimpinan KPK Anies dipercayakan sebagai ketua komite etik itu. Dari situ saya mengetahui tentang kualifikasi beliau, kepimpinan beliau, dan karakter beliau. Pertama, saya 2 kali jadi ketua komite etik KPK, tidak pernah saya mengundang sosiolog untuk hadir dalam pemeriksaan terperiksa. Hari itu Anies mengusulkan kita undang sosiolog. Maka kita undang sosiolog dari UI, dan kemudian sosiolog itu seorang ibu perempuan. Dia cuma duduk saja, kemudian mendengar, memperhatikan bahasa tubuh daripada yang terperiksa. Sudah itu kemudian baru setelah sudah selesai pemeriksaan baru disampaikan kepada kita. Jadi di situ saya melihat bahwa Anies punya kapasitas dalam kreasi, punya kapasitas dalam inovasi. Sehingga demikian kenapa sekarang disebut dengan slogan koalisi perubahan. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Ya, pertama, dalam buku saya yang terbaru, Orde Reformasi yang Tergadai, di sana saya sebutkan bahwa Indonesia sekarang mengalami 5 krisis. Yang pertama krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum, dan yang kelima krisis nasionalisme atau identitas. Nah, krisis korupsi itu sedemikian rupa sehingga bisa membuat Indonesia itu pada tahun 2045 atau 2050-an itu berada pada 4 alternatif. Yang pertama, Indonesia bisa hilang dari peta bumi. Kalau Indonesia belum hilang dari peta bumi, maka Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru. Kalau Indonesia tidak menjadi beberapa negara baru, yang sudah terbukti sekarang Indonesia menjadi jajah dari 1 atau 2 tahun. Kalau itu sudah terbukti sekarang. Yang keempat, kalau kita bisa mengantisipasi alternatif pertama sampai ketiga, maka bisa menjadi masyarakat madani, baldatun tayyibun wa ghafur tahun 45, seperti itu. Nah, kenapa kemudian Majelis Syuro memutuskan memilih Anies? Karena krisis yang pertama sekarang itu adalah krisis korupsi. Krisis korupsi itu luar biasa. Saya punya pengalaman 1 bulan dengan saudara Anies di KPK tahun 2013, ketika salah seorang pimpinan KPK dilaporkan melanggar kode etik. Dalam PP 63 tahun 2005 tentang manajemen sistem KPK disebutkan bahwa kalau ada pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik, maka dibentuk komite etik. Nah, komite etik itu terdiri dari unsur pimpinan, unsur internal KPK, dan unsur eksternal KPK. Unsur internal KPK itu terdiri dari penasihat dan komisioner KPK. Unsur eksternal itu adalah prominent person. Prominent person adalah orang yang dinilai punya integritas, anti korupsi, dan prestasi. Maka kemudian pada 2013 itu Anies salah satu dari eksternal anggota komite etik, dan disepakati waktu itu oleh pimpinan KPK Anies dipercayakan sebagai ketua komite etik itu. Dari situ saya mengetahui tentang kualifikasi beliau, kepimpinan beliau, dan karakter beliau. Pertama, saya 2 kali jadi ketua komite etik KPK, tidak pernah saya mengundang sosiolog untuk hadir dalam pemeriksaan terperiksa. Hari itu Anies mengusulkan kita undang sosiolog. Maka kita undang sosiolog dari UI, dan kemudian sosiolog itu seorang ibu perempuan. Dia cuma duduk saja,
kemudian mendengar, memperhatikan bahasa tubuh daripada yang terperiksa. Sudah itu kemudian baru setelah sudah selesai pemeriksaan baru disampaikan kepada dokter. Jadi di situ saya melihat bahwa Anies punya kapasitas dalam kreasi, punya kapasitas dalam inovasi. Sehingga demikian kenapa sekarang disebut dengan slogan koalisi perubahan. Ya. Orang tidak bisa melakukan satu perubahan kalau orang itu tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas. Itu poin pertama yang saya catat dari Anies selama 1 bulan saya dengan beliau di KPK. Yang kedua, ketika putusan komite etik, saya 2 kali menjadi ketua komite etik, tidak pernah saya konferensi pers kepada publik disampaikan terbuka. Tapi Anies mengusulkan sebagai menjerahkan pimpinan KPK yang melanggar kode etik, maka dipublikasikan secara live ketika baca. Situ saya lihat bahwa Anies memiliki kualifikasi dalam bentuk transparansi. Jadi kemudian transparansi. Yang ketiga, ketika Anies menjadi Gubernur DKI, beliau rekrut Bambang Widianto, Wakil Ketua KPK, untuk menangani kasus pencegahan korupsi di DKI. Dan kita lihat bahwa 5 tahun Anies menjadi Gubernur DKI, hasil audit BPK itu 5 tahun itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan itu pertama kali dalam sejarah DKI, baik pada zaman Orde Baru maupun juga zaman Orde Reformasi. Artinya bahwa Anies punya kapasitas kemampuan untuk mengatasi proses korupsi di Indonesia. Kalau korupsi sudah bisa diberantas, yang lain itu bisa ikut. Karena semua itu dari korupsi. Misalnya narkoba. Kalau bukan korupsi, tidak bisa narkoba bergerak. Bayangkan mantan Kapolda dijatuh hukuman sekian tahun, terlibat dalam narkoba. Bagaimana bisa mantan Kapolda terlibat dalam narkoba kalau bukan karena soal korupsi? Begitu juga misalnya Jenderal Sambo itu kemudian sampai membunuh ajudannya, kemudian melakukan berbagai kegiatan. Kalau korupsi tidak bisa seperti itu. Nah, begitu juga penegakan hukum, begitu juga nasionalisme juga semua karena korupsi. Itulah kemudian kita setuju menjadi suruh putusan untuk Anies. Bahwa kalau sekarang misalnya penguasa mencoba untuk menggunakan tangan-tangan mereka, apakah melalui kejaksaan, kepolisian atau KPK, itu bisa saja. Tapi khusus untuk KPK saya koordinator, didirikan koordinator penyusunan SOP KPK tahun 2006. Jadi saya tahu prosesnya, mekanisme seperti itu. Di mana ada MOU antara KPK, kepolisian, kejaksaan dengan DPR bahwa menghadapi tahun politik, apakah pemilu, apakah pilpres, ada pilkada, maka seseorang tidak boleh diproses. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kemudian KPK dianggap mempolitisasi kondisi. Tapi setelah selesai pemilu, selesai pilpres, selesai pilkada, baru diproses. Nah, pengalaman saya selama di KPK itu biasa. Kita tangkap gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD. Setelah selesai, sudah dilantik jadi gubernur, bupati, wali kota, atau DPRD, bahkan menteri, kita tangkap. Sehingga terlepas bahwa itu betul-betul personal. Jadi kalau misalnya sekarang ini KPK dianggap sebagai perpanjangan tangan dari rezim untuk mempersoalkan misalnya cawapres dari Anies, itu akan menjadi bumerang buat mereka seperti itu. Sehingga demikian maka saya pikir bahwa seperti saya sampaikan dalam kata sambutan tadi, ini adalah momen yang hampir puluhan tahun berulang kembali, di mana pada 45 Masyumi itu dipimpin oleh orang Nahdien, ketua Majelis Syuronya Ki Haji Mas'ari, yang beliau adalah pendiri NU, kemudian wakil ketuanya juga anaknya Kiai Wahid Hasyim, dan kemudian pimpinan eksekutifnya dari Muhammadiyah, Pak Sukiman Naik. Maka kemudian kita lihat sekarang Anies dengan Muhaimin, anak cucu daripada pimpinan Masyumi.
Anies Baswedan, cucu dari AR Baswedan, yang pada saat-saat terakhir dulu salah orang pimpinan pusat Masyumi, tempatnya terakhir menjadi salah satu sekretaris dari Pak Nasir, ketua DPP Masyumi. Sedangkan Caimin itu adalah cucu dari Kiai Haji Wahid Hashim. Sedangkan Kiai Wahid Hashim itu anak dari Kiai Hashim Asy'ari. Jadi berarti Muhammad itu juga cucu dari Hashim Asy'ari, seperti itu. Sehingga demikian gabungan antara Masyumi dengan NU itu terjadi sekarang ini. Jadi sekarang ini melalui Amin, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Ya, oke. Jadi intinya kayaknya mengulang ke tahun 55 ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Nah, berarti kalau nggak salah berarti boleh dibilang hari ini adalah hajatannya Maksumi sebetulnya. Ya, bagaimana? Betul. Ya, itu ya, karena itu maka saya sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi itu dengan teman-teman di Majelis Syuro yang lain sepakat itu, karena seperti tadi dikatakan Anies, tidak diduga sama sekali bahwa akan terjadi kombinasi antara Anies dengan Muhammad. Tadinya kan ada beberapa figur, katakan Jenderal Gatot atau siapa. Iya. Nah, tapi rupanya tiba-tiba terjadi, ya ini campur tangan langit. Campur tangan dari langit, sehingga kemudian ya sudah, saya bilang kalau begitu ini ada bisa berulang sejarah. Nah, pada pemilu 55 umat Islam itu kan 42%. Ya. 55. Karena gabungan antara Masyumi, NU, Syarikat Islam dan PRP. Ya. Dan NU sendiri kan merupakan bagian dari Maksumi sebelumnya kan. Ya. Ketua Majelis Syuro pertama itu kan Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau adalah Rois Am NU dan pendiri NU, seperti itu. Jadi kira-kira kalau bahwa selain untuk bahwa ini hajatannya Maksumi, bahwa ini akan terjadi satu kebangkitan umat yang selama ini terpecah. Kira-kira ini yang saya katakan bahwa Anies Baswedan dan Muhammad merupakan pintu gerbang kebangkitan kembali politik umat Islam Indonesia. Sebab dulu waktu pemilu 55, kemudian sidang umum Badan Konstituante waktu itu, MPR sekarang, dulu Badan Konstituante, itu keempat partai Islam itu setuju Islam dasar negara, sehingga kemudian ketika voting sampai kali ketiga, maka kemudian yang memilih Islam dasar negara itu 233 suara, yang memilih bukan Islam dasar negara itu 133 suara, perbedaan 100. Jadi umat Islam menang 100 kursi, 100 suara. Tapi waktu itu undang-undang yang dipakai adalah undang-undang sementara tahun 1950, di mana disebutkan bahwa presiden, wakil presiden atau putusan itu dianggap sah jika dipilih atau disetujui oleh 2/3 peserta Badan Konstituante. Nah, karena itu maka kemudian tidak diputuskan siapa yang menang karena tidak mencapai 2/3. Tapi kemudian dibentuklah Komite Bandung. Komite Bandung itu untuk kembali ke Piagam Jakarta. Nah, tapi sebelum masih bekerja, Ruslan Abdul Ghani, orang kepercayaan Soekarno waktu itu, terbang ke Tokyo. Karena waktu itu Soekarno ada di Tokyo, ketemu dengan istrinya orang Jepang. Maka Ruslan Abdul Ghani kemudian mengatakan, setelah kembali ke Indonesia, keluarkan dekret. Karena ini Komite Bandung akan kembali ke Piagam Jakarta. Nah, Soekarno kembali tanpa usul periksa, tanpa kemudian melakukan konsultasi, langsung keluarkan dekret 5 Juni 1999, Konstituante dibubarkan, kembali undang 45, tapi dijuai Piagam Jakarta. Nah, kira-kira harapan masyarakat kan ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar yang murni lah. Kira-kira harapan ini insya Allah terwujud dong kalau gitu. Kalau misalnya Anies menang, itu kan nanti berbanding lurus dengan jumlah anggota DPR kan. Jadi mereka yang pilih Anies tentu saja akan memilih juga partai-partai pendukung Anies, seperti itu. Sehingga berarti jumlah anggota MPR itu juga mayoritas dari 4 partai ini atau 5 partai ini, dan seperti itu. Kalau masuk nanti Kadrullah ikut, maka kemudian 5 partai itu. Sehingga kemudian paling tidak keinginan untuk kembali ke 45 yang asli 18 Agustus 45 itu bisa terwujud. Dan perubahan konstitusi secara mendasar juga akan terjadi ya mungkin. Ya, artinya kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kalau toh ada
hal yang dianggap hari ini tidak cocok, bisa saja kita adendum. Tapi kalau adendum itu saya lihat cuma 2 hal saja. Pertama, masa jabatan presiden, dan kemudian status DPD. Itu saja. Yang lain tidak perlu. Ada tambahan Pak Ustadz? Ya, saya kira itu saja. Saya harap bahwa seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang mayoritas, kalau kita ingin agar supaya bangsa dan negara ini bisa aman, damai, tentram, melaksanakan tujuan perjuangan yang ada pada Mukadimah alinea keempat, bagaimana mempertahankan eksistensi dan kedaulatan NKRI, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudnya ketertiban dunia. Saya kira itu insya Allah bisa tercapai kalau semua masyarakat setuju untuk memilih Anies pada waktu 2024 nanti, insya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.